Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan cerita horor tentang rahasia kelam desa terpencil. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik bukit-bukit hijau, ada sebuah rahasia kelam yang tak pernah terungkap oleh dunia luar. Desa itu bernama Kertaningrat, sebuah tempat yang tampak tenang dan damai pada pandangan pertama. Namun, di balik keindahan alamnya, ada kegelapan yang mengintai. Di malam yang pekat tanpa bintang, seorang pria bernama Andi datang ke desa tersebut. Andi adalah seorang peneliti yang tertarik dengan cerita-cerita mistis. Ia mendengar desas-desus tentang desa ini dari seorang teman lama konon. Desa ini dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang mengerikan. Andi disambut hangat oleh kepala desa, Pak Dharma, yang memberikan tempat tinggal di rumah tua di pinggir desa. Malam pertama di desa itu, Andi merasakan ada yang aneh. Ia sering mendengar suara-suara aneh dari luar jendela, seperti bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Keesokan harinya, Andi bertanya kepada penduduk desa tentang suara-suara yang ia dengar, tetapi mereka hanya tersenyum tipis dan menghindari topik tersebut. Di seorang wanita tua bernama Nyai Sari memberitahu Andi bahwa desa ini memiliki kutukan. Sejak zaman dahulu kala, ia bercerita tentang seorang wanita bernama Ratil yang dibunuh secara kejam oleh penduduk desa karena dituduh sebagai penyihir. Sebelum mati, Ratih mengutuk desa ini agar penduduknya tidak pernah hidup tenang. Malam berikutnya, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pergi ke hutan di pinggir desa, tempat di mana Ratih dikuburkan. Di tengah malam yang sunyi, Andi menemukan makam Ratih. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dan suara tertawa mengerikan terdengar dari balik pepohonan. Andi berlari kembali ke desa, tetapi ia tersesat di hutan gelap. Ketika akhirnya ia berhasil kembali, desa itu tampak berbeda. Rumah-rumah hancur, dan penduduk desa hilang. Andi menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam kutukan Ratih. Desa Kertaningrat kini menjadi tempat yang dihuni oleh arwah-arwah penasaran. Setiap malam, Andi mendengar suara-suara yang semakin jelas memanggil namanya. Ia merasa seperti diawasi, dan mimpi-mimpi buruk terus menghantuinya. Desa yang dulu tampak tenang kini berubah menjadi tempat yang menakutkan. Rahasia kelam Kertaningrat telah terungkap, dan Andi tidak tahu bagaimana cara keluar dari kutukan yang mengerikan ini. Hari-hari Andi di desa Kertaningrat semakin mencekam. Setiap malam, suara-suara dan bayangan-bayangan misterius terus menghantui. Andi merasa terjebak dalam dunia yang tak lagi nyata. Ia mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini, namun setiap langkah yang diambil selalu berakhir dengan kekecewaan. Suatu malam, ketika Andi hampir putus asa, ia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Samin. Pria itu tampak berbeda dari penduduk desa lainnya. Pak Samin mengaku bahwa ia tahu cara mengakhiri kutukan tersebut. Ia bercerita bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan desa ini adalah dengan menemukan buku hitam milik Ratih yang tersembunyi di dalam hutan. Buku itu mengandung mantra yang dapat menghapus kutukan jika dibaca dengan benar. Dengan semangat yang kembali bangkit, Andi dan Pak Samin berangkat ke hutan. Di malam hari, mereka berjalan melewati jalan setapak yang penuh dengan rintangan dan bayangan menakutkan. Suara-suara bisikan semakin keras dan semakin dekat, membuat bulu kuduk Andi merinding. Namun, dia tetap teguh pada tujuannya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya menemukan sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar. Di dalam gua tersebut, terdapat altar kuno dengan buku hitam di atasnya. Andi dengan hati-hati mengambil buku itu dan mulai membacanya. Mantra yang tertulis di dalamnya terasa aneh dan asing, namun Andi terus membaca dengan keyakinan penuh. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan suara tawa Ratih kembali terdengar. Sosok bayangan wanita itu muncul di depan Andi. Ratih tampak marah, namun juga penuh rasa sakit. Andi, dengan gemetar, terus membaca mantra hingga selesai. Ketika ia mengucapkan kata terakhir, cahaya terang memancar dari buku hitam tersebut, menyilaukan mata. Ketika cahaya meredup, sosok Ratih menghilang dan suasana hutan menjadi tenang kembali. Andi dan Pak Samin keluar dari gua dan kembali ke desa. Desa Kertaningrat kini tampak berbeda. Rumah-rumah kembali utuh, dan penduduk desa muncul dari tempat persembunyian mereka. Mereka tersenyum dengan lega, mengetahui bahwa kutukan telah berakhir. Namun, Andi merasakan sesuatu yang aneh. Meskipun kutukan telah berakhir, ia masih mendengar bisikan-bisikan halus di telinganya. Ia mulai menyadari bahwa kutukan itu mungkin belum sepenuhnya hilang, melainkan berpindah ke dirinya. Andi menyimpan buku hitam itu dengan hati-hati.
Mengetahui bahwa ia harus menjaga rahasia kelam desa Kertaningrat agar tidak terulang kembali setelah kutukan Kertaningrat tampak terangkat. Kehidupan di desa itu kembali normal. Penduduk desa menyambut pagi dengan senyuman dan aktivitas sehari-hari yang kembali berjalan seperti biasa. Namun, Andi tahu bahwa sesuatu masih menghantuinya. Setiap malam, meskipun desanya tenang, Andi tetap mendengar bisikan-bisikan itu. Mimpi-mimpi buruk yang dulu menghantui desa kini menghantui tidurnya. Dia sering melihat bayangan Ratih di sudut matanya dan mendengar tawa menyeramkan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Buku hitam itu, meskipun tersembunyi di bawah tempat tidurnya, tampak memancarkan aura gelap yang tak bisa ia abaikan. Andi merasa harus memahami lebih banyak tentang kutukan ini. Ia menghabiskan hari-harinya mempelajari buku hitam tersebut, berharap menemukan petunjuk yang bisa membebaskannya dari teror ini. Suatu malam, saat ia membaca bagian yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia menemukan catatan yang ditulis dengan tangan yang berbeda. Catatan itu menjelaskan bahwa untuk benar-benar menghapus kutukan, seseorang harus melakukan ritual penembusan di tempat Ratih dieksekusi, tepat di tengah malam pada bulan purnama. Andi tahu bulan purnama berikutnya hanya beberapa hari lagi. Ia memutuskan untuk melakukan ritual itu meskipun tidak tahu risiko apa yang mungkin dihadapi. Malam yang dinanti tiba, dan Andi pergi ke tempat eksekusi Ratih, membawa buku hitam dan beberapa benda yang disebutkan dalam catatan. Ketika Andi tiba, bulan purnama bersinar terang di langit, menerangi tempat yang terasa lebih menakutkan dari biasanya. Ia mulai membaca mantra dari buku hitam. Mengikuti instruksi dengan hati-hati, angin mulai bertiup kencang, dan suasana sekitar menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar, dan bayangan Ratih muncul, lebih jelas dan menakutkan dari sebelumnya. Dengan suara gemetar, Andi melanjutkan ritual itu. Sosok Ratih mendekatinya, wajahnya penuh kemarahan dan kesedihan. Ketika Andi mengucapkan kata-kata terakhir, sosok Ratih berteriak, dan angin kencang menerbangkan dedaunan di sekitarnya. Cahaya terang lagi-lagi memancar dari buku hitam, namun kali ini terasa lebih kuat dan menyilaukan. Ketika cahaya meredup, sosok Ratih hilang dan angin berhenti bertiup. Tempat itu menjadi sunyi dan tenang. Andi merasakan beban yang selama ini menghantuinya mulai menghilang. Ia tahu bahwa ritual itu berhasil. Dengan lega, ia kembali ke desa, menyadari bahwa kutukan telah benar-benar dihapuskan. Namun, di dalam hatinya, Andi merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Dia telah terhubung dengan dunia yang gelap dan misterius, dan meskipun kutukan telah diangkat, pengalaman itu meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Andi memutuskan untuk meninggalkan desa Kertaningrat, mencari kedamaian di tempat lain. Namun, ia selalu membawa buku hitam itu sebagai pengingat akan rahasia kelam yang pernah mengancam desa terpencil itu. Andi meninggalkan desa Kertaningrat dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena kutukan telah diangkat, tetapi bayangan Ratih dan kegelapan yang pernah menghantuinya masih tersimpan dalam ingatannya. Buku hitam itu, meskipun disimpan dengan hati-hati, selalu memberikan rasa was-was. Andi memutuskan untuk tinggal di kota kecil di pinggiran hutan, jauh dari desa dan segala misterinya. Ia berusaha untuk menjalani kehidupan normal. Tetapi setiap kali ia mencoba, suara-suara bisikan dan bayangan dari masa lalu terus mengganggu. Tidurnya tak pernah nyenyak, dan mimpi-mimpi buruk selalu datang tanpa diundang. Suatu malam, Andi terbangun dengan keringat dingin. Di mimpinya, ia melihat Ratih yang menangis, memohon bantuan. Dia merasa ada pesan yang ingin disampaikan, tetapi tak bisa memahami sepenuhnya. Andi tahu bahwa ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan ini. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Ratih dan mengapa kutukan itu begitu kuat. Andi mulai menyelidiki sejarah desa Kertaningrat lebih dalam. Ia mengunjungi perpustakaan kota dan bertemu dengan seorang sejarawan lokal bernama Pak Harun dari Pak Harun. Andi mengetahui bahwa Ratih sebenarnya adalah seorang dukun penyembuh yang sangat dihormati. Tetapi fitnah dan ketakutan dari beberapa penduduk desa membuatnya dihukum mati dengan kejam. Pak Harun juga menceritakan bahwa ada sebuah makam tersembunyi di dalam hutan yang didedikasikan untuk para korban fitnah dan kezaliman. Di sanalah Andi mungkin bisa menemukan kedamaian untuk Ratih dan dirinya sendiri. Andi merasa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mengakhiri semua ini. Dengan keberanian yang terkumpul, Andi kembali ke hutan.
Kali ini dengan tujuan yang jelas, ia menemukan makam tersembunyi tersebut. Sebuah tempat yang dipenuhi oleh bunga-bunga liar dan suasana tenang di sana. Dia menyalakan lilin dan mulai membaca doa dari buku hitam yang berisi permohonan maaf dan penghormatan untuk arwah yang tak tenang. Ketika Andi selesai, suasana di sekitarnya berubah. Angin lembut bertiup, membawa aroma bunga dan kedamaian. Bayangan Ratih muncul lagi, tetapi kali ini dengan senyuman yang lembut. Dengan suara pelan, Ratih mengucapkan terima kasih dan menghilang ke dalam cahaya. Andi merasakan beban berat yang selama ini menghantuinya perlahan menghilang. Ia tahu bahwa Ratih telah menemukan kedamaian, dan begitu juga dirinya. Andi meninggalkan makam itu dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia kembali ke kota kecil dengan keyakinan bahwa masa lalunya tak lagi menghantui. Buku hitam itu ia tinggalkan di makam sebagai tanda penghormatan terakhir. Akhirnya, Andi bisa menjalani hidup yang tenang, jauh dari bayangan dan bisikan masa lalu. Desa Kertaningrat Kun kini benar-benar bebas dari kutukan, dan rahasia kelamnya menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Bagi Andi, ini adalah awal baru yang diwarnai dengan harapan dan kedamaian. Beberapa bulan berlalu sejak Andi meninggalkan buku hitam di makam tersembunyi dan merasa dirinya bebas dari bayangan masa lalu. Hidupnya di kota kecil itu berjalan tenang. Andi mulai bekerja sebagai peneliti sejarah lokal, menggali kisah-kisah lama dan melestarikannya. Namun, suatu malam, ketika Andi sedang membaca di rumah kecilnya, ia mendengar ketukan lembut di pintu. Andi membuka pintu dan menemukan seorang wanita muda berdiri di ambang pintu. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sinta, seorang mahasiswa yang sedang meneliti cerita rakyat dan sejarah mistis. Sinta mendengar tentang kisah kutukan desa Kertaningrat dan datang untuk mencari informasi lebih lanjut. Andi ragu-ragu untuk kembali ke masa lalu, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan kedatangan Sinta. Dengan enggan, ia menceritakan pengalamannya, mulai dari kedatangannya di desa hingga pertemuannya dengan Ratih, dan usahanya mengakhiri kutukan. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun matanya tampak menyimpan sesuatu yang Andi tak bisa mengerti. Setelah percakapan panjang, Sinta mengungkapkan bahwa ia memiliki firasat bahwa kutukan Ratih belum sepenuhnya hilang. Ia menemukan dokumen kuno yang menyebutkan bahwa kutukan Ratih bukan hanya tentang arwah yang tidak tenang, tetapi juga tentang warisan gelap yang ditinggalkan dalam garis keturunan tertentu. Andi terkejut, tetapi rasa penasaran dan tanggung jawabnya membuatnya setuju untuk membantu Sinta mencari tahu lebih lanjut. Bersama-sama, mereka kembali ke desa Kertaningrat. Penduduk desa menyambut Andi dengan rasa hormat dan kelegaan, menyadari bahwa pria yang dulu menyelamatkan desa mereka telah kembali. Andi dan Sinta mulai menggali lebih dalam tentang sejarah Ratih dan keluarganya. Mereka menemukan bahwa Ratih berasal dari garis keturunan dukun kuat yang memiliki kemampuan luar biasa, dan kutukan itu adalah upaya terakhir untuk melindungi kekuatan tersebut dari orang-orang yang ingin menyalahgunakannya. Malam itu, di tengah pencarian mereka, Sinta mengaku bahwa ia adalah keturunan jauh dari Ratih. Ia merasakan bahwa kutukan itu kini telah berpindah kepadanya, dan ia datang mencari bantuan Andi untuk menghentikan siklus tersebut selamanya. Andi terkejut, tetapi juga merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk benar-benar mengakhiri kutukan tersebut. Di malam bulan purnama, mereka kembali ke makam tersembunyi. Sinta membawa beberapa benda peninggalan keluarganya, termasuk jimat kuno yang diwariskan turun-temurun. Mereka melakukan ritual bersama, menggabungkan mantra dari buku hitam dengan doa-doa dari jimat Sinta. Suasana sekitar berubah menjadi tegang, dan angin kencang kembali bertiup. Tiba-tiba, bayangan Ratih muncul, kali ini dengan wajah penuh kedamaian. Ia melihat Sinta dan Andi dengan tatapan lembut. Dengan suara pelan, Ratih berbicara kepada mereka, mengucapkan terima kasih atas upaya mereka, dan mengungkapkan bahwa hanya dengan pengorbanan yang tulus kutukan itu bisa diangkat. Sinta mengambil pisau kecil yang dibawa, dan dengan air mata mengalir di pipinya, ia menyentuh tangannya dengan pisau tersebut, meneteskan darahnya ke tanah. Cahaya terang kembali memancar, menyelimuti mereka. Ketika cahaya meredup, bayangan Ratih menghilang sepenuhnya. Meninggalkan ketenangan yang mendalam, Andi dan Sinta merasa lega, mengetahui bahwa kutukan telah benar-benar diangkat.
mereka kembali ke desa dengan hati yang ringan, disambut dengan sukacita oleh penduduk desa. Sinta memutuskan untuk tinggal di Kertaningrat dan menjaga warisan keluarganya dengan damai. Andi kembali ke kota kecilnya. Merasa bahwa tugasnya telah selesai, ia tahu bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan kegelapan, ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Rahasia kelam desa Kertaningrat kini telah menjadi bagian dari masa lalu, dan Andi siap untuk menjalani hidupnya dengan harapan dan ketenangan yang baru. Beberapa tahun setelah pengorbanan Sinta, desa Kertaningrat mengalami transformasi. Desa yang dulunya dilingkupi oleh rahasia kelam kini menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan dan kebahagiaan. Penduduk desa mulai memperbaiki rumah-rumah mereka, menanam tanaman, dan membangun komunitas yang lebih kuat. Kertaningrat menjadi simbol kebangkitan dan ketahanan, jauh dari bayang-bayang masa lalunya yang mengerikan. Andi, yang kini telah menjadi seorang peneliti sejarah terkemuka, sering berkunjung ke desa Kertaningrat untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ia merasa terikat dengan tempat ini. Meskipun ia tak lagi tinggal di sana, setiap kunjungannya selalu disambut dengan hangat oleh penduduk desa yang menganggapnya sebagai pahlawan mereka. Sinta, yang memilih untuk menetap di desa, menjadi pemimpin spiritual bagi penduduk Kertaningrat. Dengan pengetahuannya tentang warisan keluarganya dan keterkaitannya dengan Ratil, ia membantu desa melalui doa dan ritual yang membawa kedamaian. Sinta juga mendirikan sekolah kecil untuk anak-anak desa, mengajarkan mereka tentang sejarah, moral, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Suatu hari, saat Andi mengunjungi desa, ia mendengar kabar tentang penemuan sebuah gua yang baru ditemukan di dekat hutan. Penduduk desa merasa penasaran dan berharap Andi bisa membantu mereka mengeksplorasi tempat tersebut. Bersama Sinta dan beberapa penduduk desa, Andi memutuskan untuk memeriksa gua tersebut. Setelah perjalanan yang cukup menantang, mereka tiba di gua yang dimaksud. Di dalamnya, mereka menemukan lukisan-lukisan kuno di dinding gua yang menggambarkan kehidupan desa Kertaningrat sebelum kutukan terjadi. Lukisan itu menunjukkan keharmonisan antara manusia dan alam, serta kekuatan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di sudut gua, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci. Dengan hati-hati, Andi membuka peti tersebut dan menemukan gulungan-gulungan naskah kuno yang menceritakan lebih lanjut tentang sejarah Ratil dan keluarganya. Di dalam naskah itu juga terdapat petunjuk tentang sebuah artefak kuno yang dapat memberikan perlindungan abadi bagi desa. Sinta membaca naskah-naskah tersebut dengan seksama. Ternyata, artefak itu adalah sebuah kalung yang diwariskan oleh leluhur Ratil, yang memiliki kekuatan untuk melindungi desa dari bahaya apapun. Mereka menyadari bahwa artefak tersebut harus ditemukan dan diaktifkan untuk memastikan desa tetap aman selamanya. Dengan bantuan naskah kuno, Andi, Sinta, dan penduduk desa memulai pencarian mereka untuk menemukan artefak itu. Mereka menjelajahi setiap sudut gua dan akhirnya menemukan sebuah ruang tersembunyi yang berisi altar kecil. Di atas altar tersebut, terdapat kalung kuno yang bersinar lembut. Sinta mengambil kalung itu dan, dengan bimbingan dari naskah kuno, melakukan ritual untuk mengaktifkan kekuatannya. Ketika ritual selesai, kalung itu bersinar terang, memancarkan cahaya yang menerangi seluruh gua. Mereka merasakan energi hangat yang menenangkan mengalir melalui mereka, memberikan perasaan aman dan damai. Dengan kalung itu, Sinta dan Andi kembali ke desa, diiringi oleh penduduk yang bersorak gembira. Kalung tersebut ditempatkan di tengah desa, menjadi simbol perlindungan abadi dan keberanian mereka. Hari-hari berlalu, dan desa Kertaningrat tumbuh menjadi tempat yang makmur. Andi, yang merasa tugasnya telah selesai, memutuskan untuk menetap di desa, menemukan kedamaian dalam kehidupannya yang baru. Sinta terus memimpin desa dengan bijaksana, menjaga warisan keluarganya, dan memastikan bahwa Kertaningrat tetap menjadi tempat yang aman dan penuh cinta. Rahasia kelam desa terpencil itu kini telah berubah menjadi kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kebangkitan. Andi dan Sinta menjadi pelindung desa, memastikan bahwa masa lalu yang kelam tak akan pernah kembali menghantui Kertaningrat. Desa itu kini hidup dalam kedamaian,
Dengan masa depan yang cerah di depan mereka, tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan desa Kertaningrat tetap makmur dan damai. Andi dan Sinta telah menjadi sosok yang dihormati di desa, simbol keberanian dan kebijaksanaan. Desa itu kini dikenal oleh banyak orang sebagai tempat yang penuh dengan sejarah, kebijaksanaan, dan kekuatan spiritual. Namun, suatu hari, desa itu kedatangan tamu yang tak diundang. Seorang pria muda bernama Bima tiba dengan wajah cemas. Bima adalah cucu dari Pak Harun, sejarawan yang pernah membantu Andi memahami sejarah kutukan desa. Bima membawa berita buruk. Ada seorang pengusaha kaya yang ingin mengeksploitasi hutan di sekitar Kertaningrat untuk kepentingan pribadi, merusak keseimbangan alam dan spiritual yang telah lama dijaga. Andi dan Sinta merasa khawatir. Tetapi mereka tahu bahwa mereka harus bertindak untuk melindungi desa mereka. Mereka mengadakan pertemuan dengan seluruh penduduk desa untuk membahas situasi ini. Mereka semua sepakat bahwa hutan dan desa mereka harus dilindungi dengan segala cara. Sinta memutuskan untuk menggunakan kalung kuno yang mereka temukan di gua sebagai simbol perlawanan. Ia mengenakannya saat mereka bertemu dengan pengusaha tersebut. Seorang pria bernama Anton yang datang dengan rencana besar untuk membangun resor mewah di tanah suci mereka. Pertemuan itu berlangsung tegang. Anton mengabaikan permintaan penduduk desa dan tetap bersikeras dengan rencananya. Namun, ketika Sinta mengenakan kalung kuno itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kalung itu memancarkan cahaya yang sangat terang, membuat Anton terkejut dan terdiam. Dia merasakan energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya, menyadari bahwa tempat ini bukanlah sekadar hutan biasa dengan suara yang tenang, namun penuh kewibawaan. Sinta menjelaskan tentang sejarah desa dan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan spiritual. Ia mengungkapkan bahwa tempat ini dilindungi oleh kekuatan yang lebih besar daripada mereka semua, dan merusaknya berarti menghancurkan warisan yang berharga. Anton, yang tadinya keras kepala, mulai merasa ragu. Cahaya dari kalung itu dan cerita Sinta tentang kutukan yang pernah menghantui desa membuka matanya. Ia mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang atau keserakahan. Setelah beberapa saat, Anton menarik napas panjang dan berkata, "Aku mengerti. Aku tak akan merusak tempat ini. Aku akan mencari lokasi lain untuk proyekku." Keputusan itu disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari penduduk desa. Andi dan Sinta merasa lega, mengetahui bahwa mereka telah berhasil melindungi desa dan hutannya sekali lagi. Namun, mereka juga sadar bahwa ancaman mungkin masih akan datang di masa depan. Mereka memutuskan untuk memperkuat desa dengan membuat aturan dan ritual baru yang akan memastikan perlindungan jangka panjang. Sinta terus memimpin dengan bijaksana, sementara Andi menjadi penasehat dan pelindung desa. Mereka mendirikan pusat kebudayaan di desa, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya sejarah, alam, dan keseimbangan spiritual. Dengan demikian, warisan Kertaningrat akan terus hidup dan dilindungi. Desa Kertaningrat dengan rahasia kelamnya yang kini telah berubah menjadi kisah kebijaksanaan dan keberanian, terus menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Penduduk desa hidup dalam harmoni dengan alam dan satu sama lain, menjaga tradisi dan kekuatan spiritual yang telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Dan begitu, rahasia kelam desa terpencil itu berubah menjadi kisah abadi tentang keberanian manusia dalam menghadapi masa lalu dan menjaga masa depan yang cerah. Andi dan Sinta, sebagai pelindung dan penjaga desa, memastikan bahwa Kertaningrat akan selalu menjadi tempat yang istimewa, di mana keajaiban dan kebijaksanaan berjalan seiringan. Desa Kertaningrat semakin dikenal sebagai tempat yang syarat dengan sejarah dan spiritualitas. Orang-orang dari berbagai penjuru mulai berdatangan untuk merasakan kedamaian dan keajaiban yang ada di sana. Andi dan Sinta, dengan hati yang lapang, menyambut para pendatang dengan tangan terbuka, berharap mereka dapat belajar dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan alam dan spiritual. Suatu hari, seorang ilmuwan bernama Dr. Arif datang ke desa. Dia tertarik dengan cerita-cerita mistis yang mengelilingi Kertaningrat dan ingin meneliti lebih lanjut tentang fenomena spiritual yang ada di sana. Meskipun penduduk desa pada awalnya ragu, Andi dan Sinta memutuskan untuk memberi Dr. Arif kesempatan. Dr. Arif mulai mengamati dan mendokumentasikan berbagai ritual dan tradisi yang dijalankan oleh penduduk desa.
Dia juga tertarik dengan kalung kuno yang pernah digunakan Sinta untuk melindungi desa dari Antul. Dengan izin Sinta, dia mempelajari kalung itu, mencoba memahami sumber kekuatannya. Selama penelitiannya, Dr. Arif menemukan bahwa kalung itu bukan hanya benda mistis, tetapi juga mengandung teknologi kuno yang belum pernah ditemui sebelumnya. Dia berteori bahwa kalung tersebut adalah peninggalan dari peradaban kuno yang sangat maju dalam hal spiritualitas dan teknologi. Temuan ini mengejutkan semua orang, termasuk Andi dan Sinta. Suatu malam, saat Andi sedang berpatroli di sekitar desa, dia melihat kilatan cahaya aneh di langit. Cahaya itu tampak turun ke arah hutan, membuat Andi merasa penasaran. Dia segera memberitahu Sinta dan Dr. Arif tentang kejadian tersebut. Mereka bertiga memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dengan membawa peralatan sederhana dan kalung kuno, mereka memasuki hutan. Cahaya itu membawa mereka ke sebuah gua yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar kuno dengan simbol-simbol yang sama dengan yang ada pada kalung Sinta. Di tengah altar, terdapat sebuah bola kristal yang bersinar dengan cahaya lembut biru. Arif mendekati bola kristal itu dan mulai memeriksanya. Ketika dia menyentuh bola tersebut, cahaya terang memancar, membuat mereka semua terkejut. Di dalam cahaya itu, mereka melihat visi tentang peradaban kuno yang pernah hidup di tanah ini. Peradaban itu sangat maju dalam hal spiritualitas dan teknologi, dan mereka meninggalkan artefak-artefak tersebut untuk melindungi bumi dari bahaya. Visi tersebut juga mengungkapkan bahwa kalung kuno dan bola kristal adalah bagian dari sistem perlindungan yang lebih besar. Mereka harus ditemukan dan diaktifkan bersama untuk menciptakan perisai energi yang melindungi Kertaningrat dan sekitarnya dari ancaman luar. Andi, Sinta, dan Dr. Arif menyadari bahwa mereka memiliki tugas besar di hadapan mereka. Mereka harus menemukan artefak lain yang tersembunyi di sekitar Kertaningrat untuk mengaktifkan sistem perlindungan ini dengan semangat baru. Mereka mulai merencanakan ekspedisi untuk mencari artefak-artefak tersebut. Petualangan mereka membawa mereka ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi, menghadapi tantangan dan rintangan yang menguji keberanian dan kebijaksanaan mereka. Dengan setiap artefak yang mereka temukan, mereka semakin dekat untuk mengaktifkan sistem perlindungan yang akan memastikan keamanan Kertaningrat untuk generasi mendatang. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan bahaya, persahabatan dan kepercayaan di antara mereka semakin kuat. Andi dan Sinta, dengan bantuan Dr. Arif, terus berjuang untuk melindungi desa yang mereka cintai. Mereka tahu bahwa masa depan Kertaningrat bergantung pada keberanian dan tekad mereka, dan begitu, rahasia kelam desa terpencil itu berubah menjadi kisah tentang persahabatan, penemuan, dan keberanian. Kertaningrat menjadi lebih dari sekadar desa, ia menjadi simbol harapan dan perlindungan, di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam harmoni yang abadi. Petualangan Andi, Sinta, dan Dr. Arif untuk menemukan artefak-artefak perlindungan membawa mereka ke berbagai tempat yang menantang di sekitar Kertaningrat. Setiap artefak yang mereka temukan semakin memperjelas gambaran tentang peradaban kuno yang telah melindungi wilayah itu. Mereka mulai memahami bahwa tugas mereka bukan hanya melindungi desa, tetapi juga menjaga warisan peradaban yang hampir terlupakan. Suatu hari, saat mereka sedang beristirahat di desa, seorang penduduk desa yang bernama Pak Jaya mendatangi mereka dengan membawa berita penting. Pak Jaya menemukan sebuah peta kuno di rumah nenek moyangnya, yang tampaknya menunjukkan lokasi artefak terakhir. Peta itu menunjukkan sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan lebat di sebelah utara desa, yang dikenal sebagai hutan terlarang. Meskipun namanya menakutkan, Andi, Sinta, dan Dr. Arif tahu bahwa mereka harus pergi ke sana. Mereka mempersiapkan diri dengan perbekalan yang cukup dan peralatan yang diperlukan, lalu memulai perjalanan mereka ke hutan terlarang. Penduduk desa mendoakan keselamatan mereka dan berharap mereka bisa menyelesaikan misi ini dengan sukses. Perjalanan menuju hutan terlarang tidaklah mudah. Hutan itu penuh dengan vegetasi lebat dan medan yang sulit. Namun, dengan tekad yang kuat, mereka terus maju. Di tengah hutan, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang misterius dan kuat. Suasana hutan berubah menjadi lebih gelap dan dingin. Akhirnya, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik pepohonan raksasa. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah altar yang lebih besar dan lebih megah dari sebelumnya. Di tengah altar,
terdapat sebuah artefak berbentuk bola kristal besar yang berkilauan dengan cahaya biru yang misterius. Mereka tahu bahwa ini adalah artefak terakhir yang mereka cari. Saat Sinta mendekati bola kristal dan mengangkatnya, gua mulai bergetar hebat. Batu-batu besar jatuh dari langit-langit, dan suara gemuruh terdengar di seluruh gua. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat dengan bantuan dokter. Arif, Sinta mulai melakukan ritual untuk mengaktifkan bola kristal tersebut. Cahaya biru dari bola kristal semakin terang, menyelimuti mereka dalam sinar yang menyilaukan. Ketika ritual selesai, bola kristal itu memancarkan cahaya yang luar biasa kuat, membentuk perisai energi yang melindungi seluruh desa Kertaningrat dan hutan sekitarnya. Gua yang tadinya bergetar, sekarang tenang. Dan mereka merasakan energi damai yang mengalir melalui tubuh mereka. Mereka kembali ke desa dengan artefak terakhir, disambut dengan sorak-sorai penduduk desa yang merasa lega dan gembira. Sistem perlindungan kuno kini telah diaktifkan sepenuhnya, memastikan bahwa desa Kertaningrat akan aman dari ancaman apapun di masa depan. Perisai energi yang tercipta oleh artefak-artefak tersebut tidak hanya melindungi desa dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual dan harmoni alam. Andi, Sinta, dan Dr. Arif menjadi pahlawan di mata penduduk desa. Mereka tidak hanya menyelamatkan Kertaningrat dari ancaman luar, tetapi juga mengungkap dan melestarikan warisan berharga yang telah lama tersembunyi. Desa Kertaningrat kini tidak hanya dikenal sebagai tempat dengan sejarah kelam, tetapi juga sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan perlindungan. Hari-hari berlalu dengan damai di Kertaningrat. Andi melanjutkan pekerjaannya sebagai peneliti sejarah, berbagi pengetahuan yang ia peroleh tentang peradaban kuno dengan dunia. Sinta, dengan kebijaksanaannya, terus memimpin desa dan menjaga keseimbangan spiritual yang telah mereka ciptakan. Dr. Arif kembali ke kota dengan cerita-cerita menakjubkan tentang petualangan mereka, memperkaya dunia ilmu pengetahuan dengan temuan-temuan baru. Desa Kertaningrat dengan rahasia kelamnya yang kini berubah menjadi kisah keberanian dan harapan, terus hidup dalam kedamaian dan harmoni. Masa lalu yang kelam telah berubah menjadi cerita yang menginspirasi, dan masa depan desa itu kini terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Andi, Sinta, dan Dr. Arif tahu bahwa meskipun tugas mereka telah selesai, kisah Kertaningrat akan terus berlanjut, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Hai teman-teman, terima kasih ya yang sudah menyaksikan cerita horor saya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.